Berjumpa kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana proses dari suatu penelitian. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang building blocks of science, bagaimana ilmu pengetahuan itu terjadi. Nah, dari bagaimana ilmu pengetahuan itu terjadi, yaitu diawali dari penelitian. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses dari suatu penelitian. Suatu penelitian dimulai dari kita melakukan observasi dari pengamatan, ya. Kemudian ada area yang kita amati, ya. Nah, contohnya di dalam ilmu ekonomi dan bisnis itu sangat banyak sekali. Misalkan saja termasuk dalam contoh area marketing, pemasaran, ya. Nah, dalam pemasaran itu juga terbagi banyak sekali bagian-bagiannya. Ada bagian produknya, ada bagian harganya, ada bagian promosinya, dan banyak sekali. Nah, dari hal tersebut mungkin ada bagian yang paling penting, yang paling untuk diteliti adalah masalah keuntungan, misalkan profit, ya, profit. Nah, dari profit itu, profitnya kemudian ada data tentang profit dari perusahaan yang akan diteliti itu yang katakanlah semakin lama semakin menurun. Nah, berarti perusahaan itu ada permasalahan, ya. Jadi awal dari suatu penelitian itu adalah kita bisa mengidentifikasi permasalahan, ya. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kemudian kita meneliti atau mengamati tentang problemnya, riset problem atau permasalahan dari objek tersebut, ya. Tadi sudah saya katakan bahwasanya objek penelitian itu sangat banyak sekali, ya, apalagi dalam bidang bisnis dan ekonomi, ya. Nah, hal yang paling utama dari hal yang pertama kita lakukan dalam penelitian adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah, ya, masalah, ya. Jadi masalah itu harus kita bisa rumuskan, ya. Kenapa terjadinya misalkan profitnya itu tidak naik atau profitnya menurun? Kenapa pelanggannya menurun, ya? Kenapa produk kita tidak menarik, ya? Jadi itu harus kita definisikan permasalahannya. Nah, untuk bisa mendefinisikannya itu, ya, awalnya kita misalkan sudah tahu tentang profit menurun, ya. Kemudian kita membaca literatur. Literatur itu dari jurnal-jurnal penelitian, ya. Yang terkait dengan problem permasalahan kita kumpulkan. Ya, dari berbagai macam jurnal itu maka kita bisa melihat apa penyebabnya profit itu turun, ya. Apakah dari produknya, apakah dari harganya, apakah dari promosinya, apakah dari kemasannya dan sebagainya, ya. Jadi berdasarkan teori tersebut, maka berdasarkan jurnal yang kita baca atau yang dalam tugas mingguan kalian itu ada yang sudah kalian baca itu tugas mingguan, ya. Nah, itu gunanya nanti untuk membentuk teori, kerangka teori. Jadi theoretical framework, ya. Dari situ maka dari jurnal-jurnal yang kita baca itu maka kita bisa mendapatkan variabelnya, ya. Variabel apa yang mempengaruhi tadi? Katakan yang mempengaruhi profit tadi, ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasikan dan memberikan labelnya, label dari variabel kita, ya. Jadi itulah gunanya kita membaca jurnal, supaya kita bisa mengetahui variabel apa yang mempengaruhi dari topik yang kita akan teliti, ya. Dan bagaimana memberi label dari teori-teori dari variabel-variabel tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui variabel-variabelnya dari teori-teori dari jurnal, kemudian kita juga bisa merumuskan hipotesa. Jadi langkah generation of hypothesis. Ya, jadi kita bisa merumuskan hipotesanya, ya. Jadi kita menyusun hipotesa ini bukan kita menyusun dengan pendapat kita, tapi kita susun berdasarkan dari penelitian yang telah terdahulu, ya. Dari penelitian terdahulu itu adalah dari
jurnal-jurnal yang sudah kita baca mengenai topik yang berkaitan dengan topik kita. Ya. Kita buat hipotesanya. Ya. Nah, hipotesa itu apa? Hipotesa itu adalah dugaan awal. Ya. Dugaan awal, katakanlah harga mempengaruhi profit, ya, atau harga mempengaruhi penjualan. Ya. Biasanya hipotesa itu ada dua macam, ada hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Hipotesa nol adalah hipotesa yang menunjukkan tidak ada pengaruh. Sedangkan hipotesa alternatif adalah hipotesa yang menunjukkan pengaruh. Ya. Jadi contohnya harga tidak mempengaruhi penjualan, berarti hipotesanya hipotesa nol. Hipotesa alternatifnya adalah harga mempengaruhi penjualan. Ya, itu baru satu hipotesa. Nah, dari teori theoretical framework tadi kita ada mungkin sederetan variabel, bisa 3, bisa 4, berarti kalau 4 ya ada 4 hipotesa. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah kita merumuskan hipotesa, kemudian kita susun scientific research design, ya, berarti kita susun desain dari risetnya. Ya. Nah, ini pun juga berdasarkan dari jurnal yang sudah kita baca, yang terkait dengan problem kita. Ya. Jadi kita bisa melihat di situ ada mana yang cocok untuk riset desain kita. Ya. Nanti kita setelah untuk riset desain ini kita akan bicarakan pada sesi yang tersendiri. Ya. Nah, riset desain itu mencakup menyangkut bagaimana populasinya, kemudian bagaimana sampelnya, berapa jumlah sampelnya, bagaimana mengambil datanya, apakah menggunakan data primer atau menggunakan data sekunder, kemudian bagaimana mengolah datanya, ya, kemudian bagaimana melakukan interpretasinya, ya, melakukan hitungannya, ya. Jadi pengolahan statistiknya bagaimana, itu yang disebut dengan yang termasuk dalam riset design. Ya. Nah, kemudian setelah scientific research design dilanjutkan dengan data collection. Ya, data collection, pengumpulan data. Ya, pengumpulan data bisa data primer menggunakan kuesioner atau dengan data sekunder. Ya, data sekunder itu adalah data yang kita dapatkan dari yang sudah diolah oleh orang lain. Ya. Nah, setelah data itu kita kumpulkan sesuai dengan rencana riset kita yang ada di riset design, kemudian kita membuat suatu analisis, ya, analisisnya sesuai dengan model statistik yang kita tetapkan di riset design, ya, analisisnya, kemudian dari analisis tersebut kita melakukan interpretasi. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan deduction hipotesis, ya. Deduction hipotesis itu apakah kita bisa membuat satu kesimpulan, ya. Ya, deduction hipotesis, ya. Jadi apakah kita bisa membuatkan suatu kesimpulan dari hipotesa yang sudah kita rumuskan tersebut, ya. Kemudian yang kedua itu apakah pertanyaan riset kita itu bisa terjawab, riset question answer, ya. Jadi, apakah dari penelitian kita itu bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, pertanyaan penelitian kita itu ada di mana? Ada di penyelesaian masalah, ya. Ada di penyelesaian masalah, di sini problem definition, ya. Umumnya di dalam problem definition itu penyelesaian masalah itu dalam bentuk kalimat tanya. Apakah ada pengaruh, ya? Tadi apakah ada pengaruh harga terhadap penjualan? Apakah ada pengaruh promosi terhadap penjualan, ya? Itu adalah problem penelitian problem, ya. Nah, hasil penelitian kita itu apakah di sini di hasil penelitian air di sini apakah menjawab dari pertanyaan tadi, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi tentunya harus melalui dari pembuktian daripada hipotesa, ya. Jadi kalau pembuktian hipotesanya berarti HA-nya diterima, berarti ada pengaruh, berarti riset problem definition kita terjawab, ya. Nah, untuk dapat melakukan itu semua, maka kita bisa mengambil data itu dari pengumpulan data tadi, data collection, ya. Di sini primary data gathering, pengambilan data, kemudian interview dan literatur survei, ya. Nah, jadi pengambilan data awal, ya, di sini, kemudian interview survei, ya, itu gunanya untuk mendefinisikan problem, ya.
Jadi pada waktu penelitian problem itu kita sedapat mungkin ada data, ya, data dari hasil interview terhadap objek kita, kemudian kita pengamatan, ya, kemudian dari literatur, ya, kemudian dari data sekunder, ya. Nah, demikianlah itu adalah siklus dari proses dari suatu penelitian, ya. Jadi dari penelitian yang kita lakukan itu adalah pertama saya ulangi, kita melakukan penelitian problem, kemudian untuk penelitian problem itu adalah kita harus sudah mengambil data, primary data gathering, ya, melalui interview atau literatur survei atau data sekunder. Kemudian dari literatur yang kita baca, kita buatlah kerangka penelitian dan kita tentukan variabel-variabelnya. Kemudian dari sini kita rumuskan hipotesanya berdasarkan literatur juga. Kemudian kita buat riset desainnya berdasarkan juga pada literatur yang kita baca. Kemudian setelah itu kita melakukan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Nah, dari sini setelah kita melakukan analisis dan interpretasi, maka kita bisa membuat suatu keputusan apakah hipotesanya terbukti atau tidak, sehingga apakah problem definitionnya terjawab atau tidak. Ya. Nah, itulah proses dari suatu penelitian. Nah, tadi kita membicarakan ada kata-kata deduktif. Deduktif itu adalah memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik, ya. Jadi deduktif itu adalah memberlakukan prinsip umum untuk melakukan kesimpulan yang spesifik. Nah, lawan dari deduktif adalah induktif. Induktif itu adalah menguji informasi yang spesifik yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik untuk menarik kesimpulan yang umum, ya. Jadi kalau deduktif itu adalah membuat kesimpulan dari umum ke yang spesifik, sementara dari induktif adalah membuat kesimpulan dari informasi yang spesifik untuk menarik kesimpulan yang umum. Ya, demikian untuk bagian dari kuliah kita yang berupa proses dari penelitian. Ya,